saudaraku, sahabatku yang insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali majlis ilmu kita ini, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang terlalu banyak memberikan kita nikmat demi nikmat tak putus-putusnya, dan saat ini pun kita rasakan nikmat Allah itu. Kita jangan lupa untuk menghadiri atau untuk datang ke rumah Allah. Tidak semua diundang oleh Allah. Cuba perhatikan, bila orang besar, katakanlah MP, nak mengundang orang datang rumah dia, pun dia pilih-pilih orang dekat dia, orang yang kenal dia, baru dia undang datang. Kalau dia tak kenal, dia tak undang. Itu yang orang besar. Apalagi Allah yang maha besar, dia akan mengundang orang datang ke rumahnya pun dia pilih-pilih. Kalau orang tak mengenal Allah, kalau orang tak dekat dengan Allah, dia tak akan undang. Dan Alhamdulillah, sekali lagi Alhamdulillah, kita termasuk yang diundang oleh Allah hadir di rumahnya ini. Ini satu yang harus kita syukurilah itu. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan ke haribaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kala di akhir. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita menyambung kajian kita Selasa lalu tentang firman Allah, satu ayat yang paling pendek dalam Al-Quran, cuma 3 ayat saja, yaitu surah Al-Kautsar. Saya bacakan balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Selasa lalu saya sudah jelaskan asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turun ayat ini. Saya tidak ulang lagi, di mana pada ayat itu dijelaskan Allah telah memberikan karunia anugerah yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita umatnya. Kalau kita nak hitung-hitung berapa banyak karunia Allah yang sudah kita terima, tidak terhitung. Nah, tugas kita cuma 2 di situ. Satu disuruh fasalli li rabbi, dirikan solat. Nah, bab ini pun kita dah bahas, saya tidak ingin mengulang lagi karena waktu sangat terbatas. Nah, yang kedua kita bahas wanhar. Ya, para ulama banyak menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk berkorban. Para ulama banyak menggunakan dalilnya ayat ini sebagai ayat untuk dianjurkannya berkorban. Dan kebetulan tak lama lagi kita akan masuki Idul Adha, atau disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Sahabatku yang berbahagia, satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana sa'atun falam yutahi falyamut in sa'a yahudiyan wa in sa'a nasraniyan." Barang siapa, kata Nabi, yang dilebihkan rezekinya, diberikan kemampuan rezeki, tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka kata Nabi, silakanlah, terserah engkau nak mati macam Yahudi ke atau macam Nasrani, silakan. Artinya ada kekecewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik
mewajibkan ibadah korban itu. Imam-imam lain mengatakan sunnah lah. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Man kana lahu sa'atun falam yutahhi. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki tapi dia tidak mau menyembelih hewan korban, fala yuqarribanna musallana. Tak payah datanglah ke tempat solat kami. Sampai Nabi cakap macam itu. Dalam bahasa mudahnya, Allah dah kasih kau rezeki tapi kau tak mau sembelih hewan korban, kau tak payah datang ke masjid lah. Itu bahasa kasarnya lah itu. Artinya kekecewaan betul Rasulullah. Baik, sahabatku yang berbahagia, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, tentu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keutamaan orang yang menyembelih hewan korban. Cuma saya ingatkan dulu, mumpung selagi ingatlah, bagi mereka yang ikut menyembelih hewan korban atau ikut melaksanakan ibadah korban tahun ini, terhitung 1 Zulhijjah sampailah hewannya disembelih, maka dia tidak boleh memotong rambutnya, semua rambut dan kuku. Itu diingatkan dulu bagi yang mengikuti ibadah korban. Kalau dia tak ikut ibadah korban, cukup lah, biasa engkau lah, tak kisah. Perintah ini, anjuran ini khas bagi orang yang ikut ibadah korban. Jadi kalau kita nak buat ibadah korban, terhitung 1 Zulhijjah sampailah 10 Zulhijjah korban kita disembelih, tidak boleh potong rambut, potong kuku. Itu saya ingatkan dulu. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berkata, tentu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan korban, maka baginya setiap langkah dia datang itu mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 dosanya dan diangkat 10 darjatnya. Subhanallah. Jadi jemaah tadi dari rumah datang ke Masjid Al-Hasanah, jumpa ahli jawatan kuasa masjid, lalu bercakap, saya nak buat ibadah korban. Nah, setiap langkah kaki itu melangkah, Allah berikan pahala 10, Allah ampunkan dosanya 10, Allah angkat darjatnya 10. Subhanallah. Semakin jauh dia berjalan, semakin banyaklah pahala dia dapat. Dan apabila dia berbicara dalam melaksanakan pembelian itu, maka setiap ucapannya itu dihitung bagaikan tasbih. Allahu Akbar. Jamaah bertanya saja dengan ahli jawatan kuasa masjid atau mana-mana orang yang membuat ibadah korban, berapa harga korban sekarang, potong di mana. Itu setiap ucapan itu dihitung tasbih. Bayangkan pahala tasbih, fadilah. Dan apabila dia membayar harganya, maka baginya dari tiap-tiap 1 dirham mendapat 700 kebaikan. Jamaah, sahabatku, kadang-kadang yang namanya manusia pastilah nak murah, beli nak murah, jual nak mahal, itu normal lah, itu normal. Ya kan, beli nak baik, itu biasalah. Kita ambil normal lah itu sangat orang. Ya kan, beli mesti nak murah, jual mesti nak mahal. Itu normal lah. Tapi dengan Allah jangan begitu pula. Dengan orang bolehlah, dengan Allah jangan pula begitu. Itu maksud saya. Artinya apa? Memang harga korban di Singapura macam-macam lah, tergantung tempat. Ada yang 200 lebih, ada yang 350. Singapura 350 kan? Ada yang 300, ada yang sampai di bawah 200 pun ada. Sama tak pahalanya? Tidak. Setiap helai duit yang kita keluarkan
Setiap dolar yang kita keluarkan dihitung oleh Allah. Semakin banyak duit yang dikeluarkan, semakin besarlah pahalanya. Sama lah juga macam kereta juga lah. Semakin besar kereta, mesti besarlah mahal harganya. Kalau beli kereta kita nak mahal, ya kan? Ini kenderaan dunia, kenderaan akhirat takkan nak murah-murah. Beli yang mahal lebih. Laju sikit ke jalan dia kan. Kita di dunia beli kereta nak bagus, nak mahal kan. Ini kereta akhirat. Jadi jangan berfikir pilih yang murah, bukan. Ya, ada yang murah bagus, silakan. Yang penting dia berkorban. Ya. Yang penting dia melaksanakan ibadah korban. Oh, sedikit lagi saya sampaikan selagi ingat. Ada soalan Ustaz, boleh tak kita berkorban atas nama arwah bapa, arwah mak, itu selalu buat. Jadi saya jelaskan, wallahu alam, mungkin ilmu saya kurang. Kalau nanti kurang tepat jawapan saya, boleh rujuk dengan ustaz lain lah. Bukan saya paling betul, tidak. Ya, apa yang saya fahamkan, menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak boleh berkorban untuk atas nama almarhum atau orang sudah meninggal, terkecuali ada wasiat baru boleh. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i yang saya baca dalam satu kitab. Tetapi ada juga pendapat dari golongan ulama Syafi'iyah juga. Dia satu Syafi'i, satu Syafi'iyah. Kalau Syafi'i itu kan pribadi itu, dianya. Kalau Syafi'iyah itu artinya ulama-ulama yang sepaham dengan Imam Syafi'i. Itu maksud saya. Jadi ada juga di antara ulama yang sepaham dengan Imam Syafi'i, dia mengatakan boleh berkorban atas nama arwah, pahalanya sedekah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh terkecuali ada wasiat. Tetapi Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, ada 3 imam membolehkan di situ. Membolehkan, yaitu bila kita berkorban untuk almarhum orang tua kita, maka pahalanya sampai kepada almarhum. Sebab yang dikehendaki pahala korban, bukan hewan korbannya katanya. Itu wallahu alam. Selagi ingatlah dijawab. Saya lanjutkan. Kata Sayyidina Ali, bila hewan ternak itu diletakkan di atas tanah, tidak digolekkan untuk dipotong, maka semua makhluk yang ada di tempat itu, tempat penyembelihan itu, semua makhluk, sama ada dia pohon, tumbuh-tumbuhan, sama ada binatang, semuanya memohon ampun kepada Allah untuk yang berkorban. Dan setiap darah yang dialirkan, yakni dipotong, jadi ketika dipotong, disembelih, darah mengalir, maka Allah menciptakan tiap-tiap titisan darahnya itu sebanyak 10 malaikat, yang tugas malaikat itu mendoakan orang yang menyembelih, yang berkorban itu sampai hari kiamat. Subhanallah. Kalau dibanding-banding dengan fadilahnya, dengan harganya, tak seberapa. Saya katakan harga tak seberapa, semahal mana pun, tapi fadilahnya luar biasa. Apabila dagingnya dibagi-bagikan, maka baginya tiap-tiap potongannya seperti memerdekakan seorang hamba dari putra Nabi Ismail alaihissalam. Demikian dalam kitab Jawahir Zadahu. Okey. Jamaah yang berbahagia, boleh tidak kita makan daging korban? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau korban nazar. Kalau kita bernazar, umpamanya nanti kalau anak aku, ini hati-hati, kadang-kadang dia ingat dia korban, padahal nazar itu wajib. Dia cakap, dia lafaz pun, bukan diniat, dia lafaz sudah, dah lafaz nazar langsung.
Nanti kalau anak aku pas sekolah, lulus, aku ingat aku nak korban tahun ini. Jadi nazar itu. Itu menjadi nazar karena dia sudah sebut. Bila anak aku lulus sekolah, aku nak buat korban tahun ini. Ternyata lulus, maka dia menjadi nazar, maka daging itu tak boleh dimakan. Tapi kalau ada korban lain, boleh makan. Korban orang lain kau makan lah, tak ada masalah. Yang tak boleh itu makan daging korban sendiri. Orang kasih daging korban itu cerita lain, bukan dia punya korban, ya kan? Jangan salah faham pula. Kita tak boleh makan daging korban, haram. Ustaz cakap korban nazar. Yang bernazar awak, yang diharamkan korban binatang yang awak punya. Yang orang punya tak ada kena-mengena, pantailah apa lagi, ya kan? Suruh saja. Itu. Dan Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan apa? Ya Aisyah, berikanlah korbanmu dan saksikanlah dia, maka sesungguhnya bagimu ampunan dari Allah terhadap semua dosamu yang telah lalu. Dengan pertama kalinya titisan darah korban di atas tanah. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alana khassah am lil mu'minin amma? Qala alaihi salatu wassalam, bal lana walil mu'minina amma. Aisyah bertanya, apakah ini itu khusus atau khas untuk kita atau untuk semua orang-orang yang beriman pada amnya, pada umumnya? Maka baginda Nabi SAW menjawab, bahkan untuk kita sekalian dan untuk semua orang-orang yang beriman semuanya. Jadi kita dianjurkan kalau boleh, tapi nampak Singapura susah kerana sembelihnya di Australia. Itu masalah lah. Tapi dianjurkan kita melihat hewan korban hadir waktu itu, ya. Cuman karena kita keadaan barangkali dia sudah, kita tak dapat nak datang, ya kan? Bukan dekat Australia, ya kan? Kalau Holland dekatlah, Holland Road, ya kan? Tapi kalau Australia jauh. Dari Wahab bin Munabih, ini dia lagi, bahawa dia berkata, ini fadilah korban. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam berkata, jadi yang berkata ini Nabi Daud alaihissalam, kata Wahab bin Munabih, satu hari Nabi Daud alaihissalam minta kepada Allah SWT, berdoa, wahai Tuhanku, ya Allah, apakah pahala umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah kurban? Sampai-sampai Nabi Daud, dia nak tahu apa pahala, apa fadilah yang Allah bagi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi ketika Nabi Daud bertanya pada Allah, Allah jawab, kata Allah, pahalanya dia akan aku anugerahi bahawa tiap-tiap rambut atau tiap-tiap bulu pada badannya 10 kebaikan, aku hapuskan daripadanya 10 kesalahan, dan aku angkat baginya 10 darjat. Inilah Allah berfirman kepada Nabi Daud. Kalau tadi Sayyidina Ali mengatakan setiap langkah kaki 10 pahala, 10 dosa diampunkan, 10 darjat diangkat. Tapi ini Allah berfirman kepada Nabi Daud. Nabi Daud nak tahu apa fadilah, apa pahala yang didapati bagi orang yang membuat ibadah kurban. Maka Allah menjawab, setiap bulu yang ada pada hewan korban itu diampunkan dosa orang itu 10, diberi pahala 10,
dan diangkat darjatnya 10 darjat setiap helai rambut bulu dalam hewan itu. Bayangkan berapa banyak bulu kambing, berapa banyak bulu domba. Jadi kalau dihitung-hitung, masihkah kita berkira dengan Allah tentang ibadah? Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, sebesar-besar maaf. Malu kita dengan Allah nanti di akhirat. Kita boleh beli handphone sampai $2,000, kita mampu beli handphone $500, $1,000, mampu beli handphone, tapi kita tak mampu beli hewan korban. Nanti kalau Allah tanya macam mana? Kau boleh beli handphone $500, engkau boleh beli handphone $1,000, tapi kau tak boleh membeli hewan korban, cuma 300, cuma 200 lebih, cuma 350 pun kau tak boleh. Handphone kau boleh beli. Kalau bahasa orang muda, banyak cantik, itulah bahasa orang muda, banyak cantik kau, itu dia. Selanjutnya Allah mengatakan apa kepada Nabi Daud? Orang yang berkorban itu aku angkat baginya 10 dan dikatakan apa? Dan setiap rambutnya itu dibuat sebuah gedung istana dalam surga beserta 1 jariah dari bidadari yang jelita dan kenderaan yang bersayap yang langkahnya sejauh pandangan yang dikenderai oleh penghuni surga, maka dia dapat terbang dengan kenderaan sekehendak hatinya. Jadi bagi orang yang berkorban, insya-Allah korbannya diterima Allah. Allah akan persiapkan di surga nanti sebuah kenderaan yang boleh berjalan secepat kilat sejauh mata memandang, dan disiapkan 1 jariah. Apa jariah ini? Kalau bahasa sekarang, maid lah, pembantu gitulah. 1 pembantu untuk kita free, tak payah bayar lebihnya. Tak payah lebih tak ada, ya kan? Dan disiapkan 1 bidadari yang jelita. Allahu Akbar. Kalau nak bandingkan bidadari dengan isteri kita, chicken lah, jauh lah, jauh. Betul lah saya cakap, bidadari itu dalam kitab dikatakan apa? Kalau dia minum nampak air jatuh leher tu, saking halusnya kulitnya tu, nampak air tu jatuh, begitu bening kulitnya. Isteri kita minum nampak juga air jatuh, air liur dia. Itu masalah. Allahu Akbar. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Tidaklah engkau tahu, wahai Daud, sesungguhnya korban-korban itu menjadi kenderaan dan akan menghindarkan semua bahaya pada hari kiamat. Heran memang kita sangat memerlukan kenderaan di dunia, tapi kita macam tak perlu kenderaan akhirat. Kenderaan akhirat, korban kita itulah kenderaan kita di akhirat nanti. Selanjutnya diceritakan dari Ahmad bin Ishaq bahawa dia berkata, saya mempunyai seorang fakir. Fakir di bawah miskin. Fakir di bawah miskin. Lebih miskin lah lagi itu, kan? Dia punya kawan bernama seorang fakir, dan dia walaupun dia fakir, walaupun dia susah, orang Melayu cakap apa? Walaupun papa kedana gitulah, tapi tiap tahun dia buat korban. Itu dia. Tapi dia miskin. Dia tiap tahun sembelih hewan korban. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, orang fakir tadi, sahabat dia ini solat 2 rakaat, kawan dia lah, solat 2 rakaat, lalu mohon pada Allah. Apa katanya? Ya Allah, perlihatkanlah saya kepada saudara saya tentang apa yang telah kau perbuat pada dia, maka saya akan menanyakan hal itu padanya. Maka orang yang mohon ini tidur dalam keadaan masih berwuduk. Dia tidur masih berwuduk, dan saya melihat dalam mimpi
bahwa hari kiamat telah datang dan semua manusia digiring dari kubur mereka. Waktu itu saudara saya naik kuda warnanya abu-abu di antara kuda-kuda yang gagah indah lainnya. Maka saya bertanya, wahai saudaraku, apakah perbuatan Allah kepadamu? Dia menjawab, sebab 1 dirham yang saya sedekahkan kepada seorang perempuan tua di jalan Allah. Saya bertanya lagi, apakah arti kuda-kuda ini? Dia menjawab, semuanya ini adalah korban-korban saya sewaktu di dunia, dan kuda yang saya naiki ini adalah binatang korban yang pertama kali saya korbankan. Saya bertanya pula, kemana kamu akan pergi? Dia menjawab, ke surga. Kemudian dia menghilang dari pandangan saya. Demikian dalam kitab Sunaniyah. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik dari Ali radhiyallahu an bahwa keduanya berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan terjemahannya saja. Apabila orang-orang mukmin digiring dari kubur mereka, maka Allah telah berfirman, wahai para malaikatku, jangan kamu sekalian suruh mereka berjalan kaki para hambaku, bahkan naikkanlah mereka itu di atas korban-korban mereka, karena sesungguhnya mereka itu sudah terbiasa naik kenderaan ketika dunia. Jadi korban yang kita buat di dunia, hewan korban yang kita buat disembelih di dunia, itulah kenderaan kita nanti di akhirat nanti, ya. Karena kita sudah biasa naik kenderaan. Dikatakan apa? Pertama sekali kenderaan kita tulang rusuk atau tulang sulbi seorang ayah. Ketika itu kita masih berupa air sperma. Ketika mereka telah dilahirkan oleh ibunya, maka pangkuan ibunya lah kenderaan kita, mana-mana digendong. Masuk dalam rahim ibu pun digendong ke mana-mana bawa, ya kan? Dan setelah anak itu lahir, agak sedikit berapa tahun kemudian, maka pundak ayahnya sebagai kenderaannya. Dan setelah besar, maka kuda, keledai sebagai kenderaannya. Kalau di darat, kalau di laut, ya, perahu dan kapal. Dan ketika meninggal dunia, maka leher pundak kawannya akan diarak lagi pakai kereta jenazah tu kan, dibawa naik kenderaan juga lah. Dan ketika bangkit dari kubur, jangan kamu suruh mereka berjalan kaki, karena sesungguhnya mereka itu sudah terbiasa berkenderaan, dan berikanlah kepada mereka binatang mereka, yaitu korban-korban mereka. Jemaah, ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku miskin dan aku tak buat korban, macam mana? Macam mana aku nanti? Aku jalan kaki lah jawapannya. Kata Rasulullah, amal solehmu akan dijadikan korban. Jadi amal solehnya nanti akan dibentuk menjadi hewan korban, dengan syarat dia miskin betul lah. Tapi kalau dia kaya, kau rasa jalan kaki nanti, ya. Baik jamaah yang berbahagia, dari Nabi juga bersabda, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Perbesarlah korban kamu sekalian, karena sesungguhnya korban-korban itu akan menjadi kenderaanmu di siratal mustaqim. Jadi jangan takut korban mahal, makin mahal makin bagus itu. Dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa mengorbankan suatu korban, apabila dia dibangkitkan dari kuburnya,
maka dia melihat korbannya itu berdiri di atas kuburnya. Maka waktu itu korban itu mempunyai bulu dari emas dan matanya dari permata merah dari surga dan 2 tanduknya dari emas. Lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Bagaimana keadaanmu di sini? Dan saya belum pernah melihat yang lebih bagus, lebih indah seperti kamu. Maka hewan itu menjawab, saya adalah korbanmu yang telah engkau korbankan daripada kami sewaktu di dunia. Jadi hewan korban yang kita sembelih di dunia itu nanti akan menjadi kenderaan kita yang bulunya dari emas dan matanya dari permata merah dari surga. Indahnya bukan main. Maka dikatakan apa? Naiklah engkau di atas punggungku. Maka orang itu pun naik di atas punggungnya serta pergi bersama-sama melayang antara langit dan bumi menuju Arsy. Jamaah yang berbahagia, dalam banyak hadis dikatakan apa? Khiyaru ummati yudahun wa siraru ummati la yudahun. Sebaik-baik umatku ialah mereka yang mau berkorban, dan seburuk-buruk umatku adalah mereka yang tidak mau melaksanakan ibadah korban. Dalam hadis yang lain dikatakan, ala innal udhiyata minal a'malil munajjiyati nunji sahibaha minas tarid dunya. Ketahuilah sesungguhnya korban itu termasuk amal perbuatan yang menyelamatkan. Dia menyelamatkan orang yang berkorban dari kejahatan di dunia dan di akhirat. Sahabatku, sekali lagi, mari bagi kita yang Allah lebihkan rezekinya, tak usahlah fikir panjang lagi, laksanakan ibadah korban, karena ibadah korban itulah hakikatnya kenderaan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Kita jumpa lagi Selasa depan.